Perkenalkan, saya Himatul Ulia dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya bersama teman-teman ada Lentera, ada Clarissa, ada Elcha, dan Nabila. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang diabetes mellitus dan hiperglikemia. Di video ini kami akan sedikit memberikan penjelasan tentang apa sih diabetes mellitus dan hiperglikemia itu, lalu berapa banyak persentase kejadian penyakit diabetes di Indonesia. Selanjutnya, apa tanda dan gejala serta faktor risiko yang dapat terjadi pada penyakit diabetes. Terus, komplikasi apa yang dapat terjadi jika penyakit diabetes itu tidak segera diobati. Lalu, bagaimana makanan atau zat gizi dapat menyebabkan penyakit diabetes itu. Terus, bagaimana cara penanggulangan atau cara pencegahan penyakit diabetes itu. Langsung aja yuk kita simak ke penjelasannya. Apabila darah tinggi adalah suatu kondisi di mana jumlah glukosa yang melebihi norma dalam plasma darah yang akhirnya akan menimbulkan penyakit diabetes mellitus atau biasa disingkat dengan DM. DM mellitus atau kelainan yang terjadi akibat tubuh kekurangan hormon insulin. Akibatnya glukosa berada di dalam aliran darah dan sukar menembus dinding sel. Keadaan ini biasanya disebabkan oleh stres, infeksi, dan konsumsi obat-obatan tertentu. Menurut estimasi dari International of Diabetes Federation, terdapat 382 juta orang hidup dengan diabetes mellitus pada tahun 2013, dan pada tahun 2035, jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 592 juta orang. Diabetes mellitus dibedakan menjadi dua tipe, DM tipe 1 dan DM tipe 2. DM tipe 1 disebut sebagai diabetes mellitus yang tergantung pada insulin, terkait dengan faktor genetik dan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan DM tipe 2 disebut sebagai diabetes mellitus yang tidak tergantung pada insulin, tetapi terkait dengan faktor pola makan yang tidak sehat, obesitas, dan kurang olahraga. Saya akan menjelaskan tanda dan gejala dari hiperglikemi dan diabetes mellitus. Yang pertama saya jelaskan yaitu tanda dan gejala dari hiperglikemi. Yang pertama, rasa haus meningkat. Yang kedua, sering buang air kecil. Yang ketiga, penglihatan kabur. Yang keempat, kelelahan. Yang kelima, sakit kepala. Yang kedua yaitu tanda dan gejala dari diabetes mellitus. Yang pertama, rasa haus meningkat. Yang kedua, sering buang air kecil. Yang ketiga, sering merasa sangat lapar. Yang keempat, berat badan turun drastis. Yang kelima, penglihatan kabur. Yang keenam, terdapat keton dalam kemih. Yang ketujuh, berkurangnya massa otot. Yang kedelapan, lemas. Yang kesembilan, sering mengalami infeksi, misalnya pada gusi, kulit vagina, atau saluran kemih. Faktor risiko dari hiperglikemi dan faktor risiko dari diabetes mellitus. Yang pertama yaitu faktor risiko dari hiperglikemi. Yang pertama, asupan makanan. Yang kedua, obesitas. Karakteristik individu yang konsumsi karbohidrat. Yang kelima, konsumsi sayuran. Yang kedua yaitu faktor risiko dari diabetes mellitus, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, diabetes mellitus 1 dan diabetes mellitus 2. Faktor risiko dari diabetes mellitus 1 yaitu yang pertama, memiliki anggota keluarga yang mempunyai penyakit diabetes mellitus 1. Yang kedua, terkena infeksi virus. Yang ketiga, karena usia. Yang kedua yaitu faktor risiko dari diabetes mellitus 2. Yang pertama, mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Yang kedua, memiliki riwayat keluarga dengan penyakit diabetes mellitus 2. Yang ketiga, usia. Yang keempat, mengidap tekanan darah tinggi. Yang kelima, kurang aktif bergerak. Komplikasi diabetes mellitus. Kondisi hiperglikemi yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan kerusakan berbagai sistem tubuh, terutama sistem saraf dan pembuluh darah. Komplikasi diabetes diantaranya pertama, ada penyakit jantung dan stroke. Kedua, itu dapat menyebabkan kerusakan saraf kaki yang meningkatkan resiko penyakit lupus kaki, infeksi, bahkan amputasi kaki. Yang ketiga, ada kebutaan akibat dari kerusakan pembuluh darah di retina. Yang keempat, ada gagal ginjal. Diabetes mellitus merupakan penyebab utama terjadinya gagal ginjal. Yang kelima, ada kematian. Orang dengan diabetes mellitus memiliki resiko lebih besar 2 kali lipat dengan orang tidak dengan diabetes. Baik, di sini saya akan menjelaskan zat gizi apa saja yang diperlukan serta zat gizi apa saja yang harus dipantang oleh pasien penderita diabetes mellitus. Zat gizi pertama yaitu vitamin E. Vitamin E dapat mencegah komplikasi diabetes seperti jantung, ginjal, dan juga kerusakan mata. Bisa didapatkan melalui mengkonsumsi suplemen serta didapatkan secara alami bisa melalui sayuran hijau, kacang-kacangan, kiwi, mangga. Untuk konsumsi suplemen harus didasari oleh resep dokter. Kedua yaitu vitamin D3. Menurut banyak penelitian, vitamin D3 dapat membantu tubuh dalam meningkatkan produktivitas insulin. Nah, makanan apa saja yang mengandung vitamin D3? Yang pertama ada susu, udang, ikan berlemak, hati sapi, serta keju dan telur. Zat gizi ketiga yaitu vitamin C. Dari berbagai penelitian didapatkan hasil bahwa penderita diabetes mellitus serta penyandang obesitas memiliki kadar vitamin C yang rendah. Padahal kecukupan vitamin itu merupakan antioksidan yang sangat penting untuk membakar timbunan lemak serta memperbaiki kadar gula dalam darah dan juga lemak darah. Makanan apa saja yang mengandung vitamin C bisa didapatkan melalui buah dan sayur seperti jeruk, stroberi, jambu merah, brokoli, kentang, bayam, dan tomat. Semua bisa menjadi sumber vitamin C yang baik. 4. Ada vitamin B12. Vitamin B12 dapat ditemukan di makanan daging merah, ikan, ayam,
zat yang paling penting untuk memperkuat kerja insulin dalam mengolah gula darah sebagai sumber energi. Akibat kekurangan biotin vitamin B7 ini dapat mempengaruhi pengolahan kadar gula darah pada penderita diabetes. Nah, bisa didapatkan melalui serealia utuh, umbi-umbian, kacang-kacangan, telur, susu, yogurt, dan juga daging ayam. Gizi yang keenam adalah zinc atau sering disebut dengan seng. Biasanya zat gizi ini membantu produksi dalam pengeluaran insulin. Adapun makanan yang mengandung zat gizi zinc ini yang pertama ada tiram, daging merah, kacang-kacangan, ayam, serealia, dan produk susu. Adalah magnesium. Magnesium ini mirip dengan biotin. Untuk mencukupi kebutuhan magnesium, konsumsilah sayuran hijau seperti bayam, kale, beras, kacang-kacangan, alpukat, pisang, serta produk susu seperti yogurt dan keju. Gizi yang terakhir adalah kromium. Memang mineral ini sangat jarang terdengar, akan tetapi memiliki peranan yang sangat penting dalam tubuh, yaitu untuk menurunkan kadar lemak dalam tubuh serta massa otot. Adapun zat gizi yang mengandung kromium adalah biji-bijian. Di sini juga kita akan mengetahui tentang zat gizi apa saja yang harus dipantang oleh penderita diabetes mellitus. Zat gizi yang harus dipantang adalah karbohidrat, karena karbohidrat memiliki efek yang besar bagi gula darah. Bila penderita diabetes mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat sekaligus, kadar gula darahnya akan naik ke tingkat yang sangat tinggi. Seiring waktu, tingginya gula darah ini dapat merusak saraf ke pembuluh darah, yang berakibat potensi terhadap penyakit jantung, penyakit ginjal, dan kondisi kesehatan lainnya. Selanjutnya adalah cara pencegahan dari penyakit diabetes mellitus dengan melakukan upaya cerdik atau 6 pencegahan. Pencegahan yang pertama adalah cek kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan secara rutin dapat mengetahui kondisi kesehatan pada diri sendiri. Pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan glukosa darah, tekanan darah, kolesterol, dan juga fungsi ginjal. Pencegahan yang kedua adalah enyahkan asap rokok. Rokok ini diketahui mengandung banyak zat beracun yang bisa membahayakan tubuh. Adapun penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan penyakit diabetes 3 kali lipat terjadi pada perokok aktif dibandingkan dengan yang tidak merokok. Pencegahan yang ketiga adalah rajin olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Dianjurkan untuk melakukan olahraga sebanyak 3-5 kali dalam seminggu atau 30 menit dalam sehari. Adapun olahraga yang baik dilakukan untuk penderita diabetes diantaranya, yang pertama adalah jalan cepat. Olahraga ini tergolong sangat mudah dan juga murah. Anda tidak memerlukan alat khusus untuk melakukannya, karena Anda bisa melakukannya dengan berjalan cepat di sekitar rumah pada waktu pagi ataupun sore hari. Jalan cepat dapat membantu dalam melepaskan ketegangan otot, melatih pernapasan, menenangkan sistem saraf, dan juga meningkatkan detak jantung. Olahraga yang kedua adalah yoga. Yoga dapat membantu penderita diabetes untuk menurunkan lemak pada tubuh, melawan resistensi insulin, dan juga melibatkan teknik pernapasan dalam relaksasi yang berpotensi juga dapat mengurangi tingkat stres. Olahraga yang ketiga adalah bersepeda. Bersepeda dapat memperkuat jantung dan juga meningkatkan fungsi paru-paru. Selain itu juga dapat meningkatkan aliran darah ke kaki dan juga membakar kalori. Anda hanya perlu bersepeda selama 30 menit atau sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Yang keempat adalah berenang. Berenang juga merupakan olahraga yang sangat ideal bagi penderita diabetes karena jenis olahraga ini tidak memberikan tekanan pada sendi, sehingga sangat dianjurkan pada penderita diabetes yang mengalami obesitas. Yang kelima adalah latihan kekuatan tubuh. Olahraga ini dapat membantu penderita untuk menurunkan kadar gula darah, mengurangi berat badan, meningkatkan massa otot dan juga tulang, dan juga dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Adapun bentuk latihan kekuatan tubuh diantaranya yaitu push up, sit up, dan juga squat jump. Pencegahan yang keempat adalah diet seimbang dengan mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran dan juga mengurangi konsumsi GGL atau gula, garam, dan lemak secara berlebihan. Anjuran pemberian gula yaitu sebanyak 4 kali sendok makan dan juga anjuran untuk pemberian garam sebanyak 1 sendok teh pada setiap individu. Pencegahan yang kelima adalah istirahat yang cukup. Menyeimbangkan aktivitas fisik dengan tidur atau istirahat yang cukup, usahakan untuk tidur secara berkualitas dengan waktu 7-8 jam per hari. Pencegahan yang terakhir adalah mengelola stres dengan baik. Caranya yaitu dengan melakukan pola hidup sehat seperti rajin berolahraga atau melakukan aktivitas fisik, makan makanan yang bergizi, dan juga menjaga kestabilan emosi dan pikiran dengan selalu berpikir positif. Demikian penyuluhan yang kami sampaikan. Informasi yang kami berikan dapat mencegah penyakit diabetes mellitus yang kita ditanya. Ayo kita cegah, obati, dan lawan diabetes mulai dari sekarang.